Bagaimana jika ada beberapa anggota keluarga dekat yang non-muslim? Bolehkah kita menyelamatinya pada saat hari rayanya? Kan sudah saya sebutkan bahwa para ulama seluruhnya sepakat bahwa itu tidak boleh. Bagaimana dong supaya hubungan tetap terjaga kekeluargaan? Kan boleh ngasih hadiah. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar kalau masak yang banyak, beliau punya tetangga Yahudi. Apa kata Ibnu Umar? Itu tolong tetangga kita orang Yahudi dikasih hadiah. Nggak apa-apa, ya. Tapi jangan karena pas hari raya mereka. Kita datang ke rumahnya kasih hadiah, Masya Allah ini Innova buat kamu. Ya, kali mungkin kayak ya. Ini Masya Allah kita kasih hadiah, kita kasih ini, ya. Nggak masalah kok, dalam Islam boleh, nggak apa-apa seperti itu. Jika saya menerima pesanan kue ulang tahun, hukumnya gimana Pak Ustadz? Nah ini tanyaan ke Ustadz Erwandi aja dah. Masalah fikih muamalah beliau jagonya Bu. Makanya Ibu sekali-kali undang beliau ke sini nih. Dokter, oh udah ya? Beliau tanyain tuh, bener. Kalau beliau jagonya dah masalah fikih muamalah, wah luar biasa dah. Ada yang bilang dengan membentangkan sejadah itu sudah merupakan sutroh. Ibu, memang ada hadis yang menyebutkan bahwa apabila tidak mendapatkan sutroh cukup menggaris dengan satu garis. Ketahuilah itu hadisnya dhaifun jiddan. Iya. Sutroh itu disebutkan dalam riwayat Muslim paling kecil segini. Nih, segini. Iya. Segini. Itu yang paling kecil. Jadi sutroh itu tidak cukup dengan apa? Sajadah. Tapi sutroh itu paling kecil segini. Iya. Nah itu dalam riwayat Muslim disebutkan begitu. Ustadz, di hadis dikatakan alat musik nggak boleh. Jadi boleh nggak nyanyi tanpa alat musik? Ibu dengerin, Bapak Ibu dengerin nih, jangan ngobrol. Nyanyian ada dua macam. Nyanyian yang pertama adalah nyanyian yang sifatnya seperti halnya kebiasaan orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu supaya memberikan semangat untanya, mereka bernyanyi dengan suara yang membuat unta itu semangat. Semua ulama sepakat ini boleh, nggak apa-apa. Yang kayak ginian nih. Iya. Ada lagi yang kedua, nyanyian yang memang pakai irama yang telah ditentukan. Dan suara yang dimerdukan. Khilaf para ulama boleh apa tidak yang kayak ginian nih? Abu Hanifah mengatakan haram. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan makruh. Imam Syafi'i mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama tidak boleh sering-sering. Karena disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, la an yamtali'a batnu ahadikum qayhan khairun lahu min an yamtali'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi oleh nyanyian. Yang kedua, tidak boleh berisi maksiat, tapi isinya sesuatu yang sifatnya apa? Memberikan semangat, kebaikan. Adapun menjadikan nyanyian sebagai wasilah dakwah, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang 4, bahkan banyak ulama menganggap ini termasuk bid'ah. Iya. Jadi ini Bu, jadi kalau ibu menyanyi sekali-kali aja berdendang gitu, sekali-kali nggak apa-apa. Tapi kalau itu kita sudah banyak, menyebabkan kita akhirnya malah senang nasyidan daripada baca Quran. Ini jangan Ibu. Ada orang Masya Allah Ibu ketika dengar nasyid nangis.
Tapi pas baca Quran nggak nangis. Kenapa? Nggak ngerti. Makanya dibaca dong ininya. Ya. Kata Allah apa Bu dalam surat Al-Anfal? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya kaum mukminin itu siapa? Yang apabila disebut nama Allah padanya, hatinya merasa takut, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Jadi kalau orang beriman tuh kalau mendengar Al-Quran bertambah imannya. Kalau kita enggak dengar nasyidan baru bertambah iman, gimana? Salah. Berarti ini ada yang salah ini. Ya. Maka dari itulah Ibu, jangan sampai kita menjadi lebih doyan nyanyian daripada Ibnu Qayyim berkata ada dua cinta yang tidak akan bertemu di hati seorang muslim. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Ini tidak akan bertemu di hati seorang muslim. Saya melihat sendiri Bu. Saya alhamdulillah punya ma'had tahfidz untuk anak-anak kecil umur 4 tahun sampai 6 tahun. Itu survei membuktikan anak-anak kecil yang biasa nyanyi, dididik sama orang tuanya nyanyi, nonton film, itu lebih sulit ngapalin Quran dibandingkan yang nggak dididik begitu. Iya betul, saya. Makanya dari itulah Ibu, ya, sekali lagi saya lebih condong kepada pendapat mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bersyair boleh saja, asal syaratnya dipenuhi tadi. Jangan kita terlalu sering. Jangan yang berisi nyanyi maksiat, naudzubillah. Iya. Baik. Masih ada yang bertanya? Bagaimana untuk anak putri yang mendapat beasiswa sekolah di negeri Muslim, apakah dibolehkan Ustadz safar dan mahramnya non-Muslim? Anak wanita pergi ke negara Muslim, nggak ada mahram. Ini non-Muslim atau Muslim nih Bu? Muslim. Non-Muslim apa Muslim? Oke deh. Kalau non-Muslim semua sepakat nggak boleh para ulama. Iya. Adapun kalau Muslim harus pakai harus ada mahram. Bagaimana kalau di sana ada sebuah asrama yang semuanya perempuan dan aman? Sebagian ulama mengatakan boleh kalau seperti itu keadaannya. Selama syaratnya apa? Aman dari fitnah dan yang lainnya. Iya. Ibu, saya dikisahkan sama teman saya, ada seorang akhwat, tadinya jilbabnya ngeleber-ngeleber Bu, jilbaber, ya. Kemudian dia dapat beasiswa untuk sekolah di Jepang. Tapi si akhwat ini kekeh pengen pergi ke Jepang. Udah dinasehatin sama teman-temannya jangan. Qadarullah Ibu, setelah setahun pulang ke Indonesia udah nggak pakai jilbab lagi. Padahal jilbabnya panjang. Ya. Makanya siapa yang jamin sih keimanan seseorang tidak akan berubah? Apalagi akhwat. Apalagi di Jepang ganteng-ganteng. Ya. Nah, gimana coba kan? Dan itu terjadi, Ibu. Ya. Agama ini kok berat ya Ustadz ya? Ya memang kata Rasulullah dunia itu penjara untuk orang yang beriman. Jadi kita surganya kapan? Surganya kapan? Nanti deh. Jangan sampai surga kita di dunia doang. Di dunia itu penjara buat orang beriman kata Rasulullah.
Bagaimana jika mengunjungi negara-negara kafir untuk melihat sisa-sisa jejak penyebaran Islam di negara-negara tersebut, Ustadz? Untuk mengambil ibroh dan sejarah Islam di sana. Terima kasih. Bu, kalau kita baca dan melihat di buku apa enggak cukup? Sehingga harus pergi ke sono. Memang ibu ahli sejarah untuk mencari bukti-bukti. Ya. Kalau ibu seorang ahli sejarah untuk mencari bukti yang kemudian menjadi sebuah tesis ibu karena dibutuhkan, silakan, nggak masalah. Ini cuma ngeliat doang, oh gitu ya, oh gitu ya. Ya, apa manfaatnya? Ya, ya itulah ibu-ibu sekalian. Coba deh, ya. Kalau pergi ke sono, diambil pelajarannya. Andalusia negara Islam tadinya, Spanyol. Kemudian menjadi negara non-Muslim. Apa yang menyebabkannya? Kenapa sampai terjadi seperti itu? Nah, kalau digali sejarahnya, kenapa jadi negara kafir padahal Allah sudah berjanji untuk membela orang Islam? Kok bisa berubah jadi negara kafir? Inilah yang harus kita pelajari baik-baik supaya kita ambil pelajarannya. Pelajarannya kenapa? Jangan sampai Indonesia seperti Andalusia. Andalusia tadinya negeri Islam. Maka kita berpikir gimana jangan sampai negara Indonesia seperti Andalusia, mirip-mirip Andalusia, Indonesia. Ya. Mau nggak Pak negara Islam, negara Indonesia kayak Andalusia? Nggak mau kan? Naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka pelajari kenapa? Sebabnya Pak, Spanyol pada waktu itu banyak maksiat. Bidu wanita, musik-musik, minum arak dan yang lainnya. Akhirnya Allah kuasakan tentara salibis kepada mereka. Akibat perbuatan maksiat kaum muslimin sendiri. Kalaulah kaum muslimin beriman dan bertakwa, nggak bakalan dikuasai Pak. Ambil pelajaran deh kayak gitu, bukan cuma liatin doang. Oh gitu ya, oh gini, nggak ngambil pelajaran. Apa? Sunnah Bu. Ke negeri Islam apa ke negeri non Muslim? Saya nggak yakin kalau itu travel sunnah Bu. Nggak yakin. Bu dengerin Bu. Kata Rasulullah, Rasulullah bersabda begini, "Idza atamma ahadukum nusukahu falyarji ila ahlihi fa innahu a'dham li ajrihi." Apabila seseorang telah menyelesaikan nusuknya, maksudnya hajinya atau umrohnya, segeralah pulang ke keluarganya, itu lebih besar baginya pahalanya. Lihat, kalau kita habis umroh, habis haji, pulang langsung ke negeri kita, itu lebih besar pahalanya kata Rasulullah daripada kita pelesiran ke sana kemari dulu. Iya, makanya saya suka sering ditanya, Ustadz, adain dong umroh kita pergi kemana dulu gitu. Aduh, saya emang nggak begitu, saya pengen dapat pahala yang lebih gede kata saya. Loh kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apabila seseorang telah selesai haji, hendaklah segera pulang ke keluarganya karena itu lebih besar pahalanya. Saya pengen dapat lebih besar pahalanya. Cuma masalahnya banyak orang nggak paham masalah ini. Iya. Kalau ke Masjidil Aqsa bagus. Tapi ini ke Paris. Ngapain coba? Kalau Turki negara Islam nggak masalah. Cuma apa keutamaannya? Ya kan kita pengen dapat pahala yang lebih besar tidak? Kalau kita pengen dapat pahala yang lebih besar, segera pulang ke keluarga. Karena Rasulullah yang mengatakan begitu. Tapi kalau kita nggak pengen dapat pahala yang lebih besar, ya silakan aja mau jalan-jalan ke negara Turki misalnya, silakan. Ke Masjidil Aqsa mau sholat, apalagi itu bagus banget. Ya.
Nah itu ibu ya. Ya kalau misalnya mau pergi ke Turki dulu ya silahkan, boleh, nggak apa-apa. Selama itu negara Islam. Ingat, kalau selama itu negara Islam nggak apa-apa. Cuma sudah saya sebutkan tadi hadisnya. Kalau langsung pulang itu lebih besar dan lebih utama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu, udah nggak ada lagi alhamdulillah pertanyaannya. Semoga yang saya sampaikan ini tidak membuat Ibu berdebar-debar atau kebingungan. Ya. Mau tanya? Oh ya udah, satu lagi aja deh. Kenapa? Orang Sunda, mohon. Oh, itu sih agama Karuhun, Bapak. Iya. Iya. Iya, itu agama Karuhun, Bapak. Kalau istilahnya saur sepuh. Saur sepuh kan bahasa Sunda. Saur itu kata orang, sepuh itu orang tua. Saur itu kata, sepuh itu orang tua. Artinya kata orang tua. Nah kayak gitulah Pak. Hanya mengandalkan kepada apa yang Karuhun. Karuhun itu nenek moyang. Disebut dengan agama Karuhun Bapak. Iya. Udah, kita sih lebih berkata apa? Agamaku Islam. Inna dina indallahil Islam. Pencipta mereka, pencipta kita satu. Siapa? Allah. Bumi ini milik siapa? Allah. Langit milik Allah. Lalu kenapa kita harus beragama dengan agama selain yang Allah ridhai? Cukuplah dengan agama yang Allah ridhai saja. Iya, itu agama-agama buatan manusia semuanya. Ya, hasil pemikiran manusia semuanya. Sama sekali tidak berdasarkan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ibu Ana dan keluarga masih tidak berjilbab dan masih merayakan ulang tahun. Ana dikucilkan Ustadz. Sabar, Uce, sabar. Ya. Memang ketika memegang sunnah di akhir zaman itu berat. Kalau ibu dikucilkan karena berpegang kepada sunnah, ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau ibu dikucilkan gara-gara ibu sesat, nah ini yang jadi masalah. Iya. Rasulullah bersabda, innal Islam bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam dimulai dari dalam keadaan apa? Asing. Dan akan kembali menjadi asing. Fatuba, maka pohon tuba bagi orang yang terasing. Masya Allah, alhamdulillah, didoakan sama Rasulullah. Kalau kita dikucilkan jadi terasing di keluarga kita, karena kita berpegang kepada sunnah, alhamdulillah. Tapi tetap kita berbuat baik kepada mereka. Tetap berbuat baik kepada mereka lah. Iya. Ustadz, kalau kita nonton bioskop film Korea gimana? Ibu masih senang film Korea. Ibu yang namanya ibu kalau nonton film Korea, Bu, pasti lama-lama ibu seneng sama mereka. Ya. Iya, Ibu. Sekarang saya mau tanya deh. Tolong dijawab, tolong dijawab. Kalau ibu nonton film Korea bertambah keimanannya? Bertambah ilmunya? Dapat pahala? Enggak juga. Jadi buat apa? Udah gitu Bu, ibu akan melihat gaya hidup mereka. Gaya pakaiannya yang seksi-seksi ini. Lama-lama, saya idola banget deh sama Korea. Aduh Ibu,
Iya. Saya Pak, ada ikhwan udah ngaji Pak. Istrinya pun juga udah mulai ngaji. Tapi ikhwan ini cerita ke saya, Ustadz gimana, saya bingung Ustadz. Istri saya ini mengidolakan banget artis Korea. Masya Allah sampai begitu. Iya. Itu kan gara-gara gitu Bu. Apa enggak bisa ya? Inilah fenomena gara-gara sering nonton film kayak gituan tuh. Mendingan juga baca deh sejarah Islam. Kita mengidolakan Rasulullah, alhamdulillah. Emang nggak boleh Ustadz mengidolakan mereka? Nih dengerin hadisnya. Rasulullah bersabda apa? Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai nanti di hari kiamat. Kalau kamu mengidolakan mereka, kumpulnya sama mereka. Ya. Tapi kalau kita mengidolakan Rasulullah, kumpulnya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahaya itu, bahaya. Makanya gimana dong Ustadz? Udah tinggalin aja lah Bu, ngapain sih nonton film kayak gituan? Iya. Ini terkadang sih gara-gara itu sih Bu, gara-gara apa coba Bu? Nggak ada kerjaan. Jadi akhirnya nonton kayak gituan. Iya. Daripada nggak ada kerjaan, mendingan ngaji. Ya enggak? Ngaji. Duduk di majelis taklim, alhamdulillah. Iya. Tapi jangan sampai begini Bu. Ya udah, alhamdulillah Ustadz. Saya sih sudah nggak mengidolakan artis Korea lagi Ustadz. Tapi sekarang jadi idola sama Ustadz. Nah, ini bahaya nih. Idolanya Rasul aja dah Bu.